Halo semuanya, balik lagi di Mas Mon Podcast. Oke. Di sebelahku udah ada Rona Mesyara, Iya, Rona. Aknak Teknobiologi. Gimana kabarnya Ron? Baik. Baik, sejauh ini baik. Baik, oke. Rona udah sarjana sekarang ya. Ya, sarjana. Wes, gila, keren. Udah sarjana teknobiologi. Jadi bisa dong nge-share ke teman-teman yang lagi dengerin, yang lagi nonton podcast ini. Boleh. Gimana sih suka dukanya, dinamikanya kuliah di jurusan teknobiologi? Sebelumnya, kamu kenapa mengambil jurusan ini? Emang dari SMA atau dari kapan punya keinginan gitu di teknobiologi? Sebenarnya kalau boleh jujur, ini ikutan-ikutan teman. Ikut-ikut teman? Iya, Oke, ikut-ikutan teman. kayak aku ya. Iya. Karena dulu bingung juga mau masuk apa. Mm-mm. Awalnya emang mau masuk jurusan lain. Mm-mm. Cuman waktu itu nggak lulus. Terus yang Apa tuh? farmasi. Oh, dulu pengennya farmasi sebenarnya. Di kota ini juga daftarnya. Tapi ya yang nggak jauh beda sama farmasi ya ini yang teknobiologi ini. Makanya pilih yang teknobiologi. Oke. Masih jurusan IPA lah ya. Iya, masih guna lah ya itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, dimanapun kuliah, yang penting jalaninya yang benar. Terus gimana? Nyesel masuk teknobiologi apa gimana? Awalnya sih kayak kaget aja gitu karena kebiasaan nggak begadang, maksudnya tidurnya tepat waktu gitu. Tapi pas kuliah di sini tuh kayak harus merelakan waktu santaimu itu jadi waktu untuk mengerjakan tugas, laporan dan lain-lain. Oh, sibuk banget gitu ya? Iya. Terus kalau aku tanya nih, teknobiologi itu apa sih? Harus ada, kalau biologi kita tahu kan, biologi apa. Kenapa di depannya ada teknobiologi gitu? Mungkin bedanya ya kalau dari biologi, teknobiologi itu kayak lebih ke aplikasinya, kayak memanfaatkan hayati makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, gitu. manfaatkan hayati makhluk hidup. Terus kayak itu nanti kalau misalnya sudah dimanfaatkan, itu nanti bisa dibuat produk, misalnya produk kosmetik, produk makanan, dan banyak lagi. Iya. Jadi teknobiologi itu hayati itu makhluk hidup kan? Iya, ya? makhluk hidup. Kita tumbuhan, hewan kayak gitu. Oh, itu tujuannya untuk membuat suatu produk. Iya. Dari kekayaan hayati di sekitar. Gampangnya kayak gitulah ya. Yang alami herbal. Herbal gitu. Kayak contohnya gimana, obat gitu? Ya kalau misalnya nih dari misalnya daun duren bisa dibikin buat obat jerawat. Nah, itu seriusan? Enggak, misalnya misalnya kalau ada kandungannya misalnya apa gitu buat, misal aja ya. Iya, misalnya. Ntar ada yang nyobain lagi. Siapa tahu jadi penelitiannya. Ajang nyobain daun durian jadi obat jerawat kan kita nggak tahu di sini. Iya kan misalnya. Itu misalnya aja. Iya. Contoh yang aslinya gimana nih? Apa yang kamu tahu? Ada daun kersen, tahu kersen? Aduh, apa ya? Itu bahasa Indonesianya sih, tapi aku nggak tahu bahasa yang daerahnya apa. Itu tuh dulu ada kakak tingkatku itu ngolahnya kayak jadi antibakteri, mungkin bisa buat jerawat kayak gitu. Itu udah ada penelitiannya kalau itu bisa dilihat di jurnal di internet. Gitu. Keren sih, keren anak teknobiologi bisa ngubah tumbuhan jadi sesuatu yang bermanfaat gitu ya? Iya, dicari. Oke. Terus kalau di jurusan teknobiologi itu ada penjurusan nggak? Ada 3. Ada 3, apa aja? Teknobiologi lingkungan, pangan, sama industri. Lingkungan, pangan, industri. Iya, ada 3. Apa aja tuh? Kalau lingkungan itu lebih kayak konservasi hewan, habis itu pengolahan limbah, kayak monitoring lingkungan kayak gitu. Terus kalau yang pangan itu kayak lebih ke melihat mutu dari suatu makanan sebelum dikonsumsi ke manusia, diuji dulu kelayakannya seperti itu secara kimia, pokoknya banyak lah itu uji-ujinya. Oh, itu model kayak gini ya, misalnya ada suatu perusahaan ngeluarin produk, dia yang ngujinya gitu. Ya, biasanya di perusahaan itu dia bagian quality controlnya kayak gitu. Quality controlnya, dicek secara itu lah ya. Diuji, beberapa uji di gitu. Lab gitu. Di lab. Oke, keren. Itu kalau pangan. Terus industri? Nah, kalau industri tadi yang kayak bikin produk antibakteri buat jerawat, salep, apa-apa yang itu. Dari namanya aja ada industri ya, berarti berhubungan dengan perdagangan.
Kalau kamu sendiri di apa nih ngambil penjurusannya? Aku lingkungan. Oh, kamu lingkungan. Lingkungan. Kenapa ngambil lingkungan nih? Karena dari mata kuliahnya sendiri aku lebih enak ke lingkungan. Terus emang dosennya juga kayak cocok aja gitu. Terus aku emang sebenarnya suka kayak membahas lingkungan kayak gitu. Kalau penjurusan lingkungan ya, itu berarti kalau di perusahaan tuh dia bagian mengolah limbah gitu ya? Ya bisa di pengolahan limbahnya. Bisa kayak gitu. Iya. Gitu. Soalnya limbah perusahaan biasa banyak kan ya, terus diolah sama anak teknobiologi gitu. Ya mungkin bukan hanya anak biologi aja, biasanya kan ada divisi yang lain juga mungkin. Kayak ada bagian kimianya, fisikanya kan pengolahan limbah ada 3 kan. Biologi, fisika, sama kimia. Ya, luas juga ya. Iya, kalau itu dibahas nanti nggak cukup ini waktunya. Nanti jadi kuliah umum lagi. Iya. Oke. Kalau kita lanjut nih ke bagian suka dukanya. Gimana nih suka dukanya kuliah di jurusan teknobiologi? Kalau dukanya itu praktikum kan, terus nanti bikin laporan. Aku sih beratnya dibikin laporan itu. Karena tadi aku bilang kan, sudah aku singgung pertama, itu waktu tidur pasti terkuras. Biasanya bisa tidur subuh, bisa juga nggak tidur. Bisa juga cuma tidur 1 jam gitu. Tiba-tiba nanti udah sesi 1 aja harus kumpul. Karena itu tuh laporan itu tuh sebagai tiket untuk kita masuk praktikum selanjutnya. Kayak gitu. Model kayak gitu, ngerti-ngerti. Jadi kalau di teknobiologi praktek di lab gitu misalnya, dibikin praktikum, dibikin apa laporannya? Laporannya dari besok, praktikum itu. Kalau mau lanjut ke praktikum selanjutnya, kita harus bikin laporan. Bikin laporan dulu di sini. Kalau enggak nanti mungkin nggak boleh masuk ruang praktikumnya mungkin. Itu laporannya juga harus benar kan? Iyalah, harus benar. Ya kali aja asal bikin. Enggak. Oke, lumayan lah ya. Dari jurnal yang kayak gitulah, yang Iya, soalnya ya aku tahu kamu berapa kali juga kayak bisa sampai subuh gitu ngerjain lah ya. Iya, makanya mata panda. itu jadi tantangan kayaknya buat teman-teman yang pengen masuk jurusan teknobiologi. Terus apa lagi nih? Ada lagi dukanya? Kadang ya sudah kayak gitu, nanti banyak juga tugas presentasi, tiba-tiba kuis, kayak gitu sih, biasa aja sih sebenarnya. Lebih beratnya ke praktikum aja, kagetnya kan. Soalnya kan waktu SMA emang kurang ada di tekan yang itu. Jadi waktu kuliah kaget aja kayak gitu, banyak tugasnya. Kalau di SMA jauh banget gak sih? Jauh ya? Kayaknya dulu nggak pernah ada praktikum deh. Iya, mungkin kalau di SMA di IPA dasar-dasarnya doang ya. Iya, teori-teori ya. Nggak terlalu mendalam kayak di sini. Kalau di SMA lebih ke teori ya? Iya, lebih ke teori kemarin seingatku. Oke, kalau kuliah udah prakteknya ada ya. Terus jangan ngomong duka juga dong. Iya. Kita ngomong sukanya. Gimana nih sukanya nih? Sukanya ya praktikum itu menyenangkan. Tanpa ada laporan harusnya. Kalau nggak ada laporan. Praktikum ya karena kita bisa langsung ngelihat, mengeksekusi apa yang ada di teori. Nggak hanya teori aja kayak cuman ngehafal aja. Karena menurutku kalau cuma ngehafal doang itu kayak ya susah lah menurutku, nggak real kita ngelihat kayak gimana hasilnya nanti kayak gitu. Ya kayaknya asik juga sih belajar, kita praktek kan ya sama lingkungan, sama tumbuh-tumbuhan, sama hewan gitu. Biasanya nggak cuma di dalam laboratorium aja. Kalau kebanyakan, kalau kami lingkungan tuh lebih ke lapangan kayak gitu, ada juga biasanya. Biasanya kemana tuh kalau lingkungan? Kami tuh biasanya kayak ada nangkap binatang kecil, terus nanti diidentifikasi kayak gitu, terus nanti dicocokkan sama aplikasi, ada aplikasinya apa gitu, saya lupa namanya aplikasi apa. Di komputer. Di komputer gitu buat identifikasinya kayak gitu. Ngidentifikasi hewan-hewan kecil. Iya, hewan-hewan kecil kayak gitu. Ular nggak pernah sih. Ngeri juga kalau ular. Kali aja kan ada yang fobia ular, kayak aku di sini dengar ular diidentifikasi langsung nggak jadi deh. Tapi emang enggak ya? Apa semua kampus cuma hewan-hewan kecil aja apa gimana? Ada juga praktikumnya nganuin kelinci. Kelinci? Iya, kayak mencoba yang itu salep segala macam ditaruh di badannya, kayak hewan uji gitu dulu. Sebelum kan tadi buat ke manusia, jadi diujinya di hewan dulu. Oke. Kayak gitu. Kok jahat ya? Ya gimana ya, apalah. Tapi ya gimana sih namanya, nggak mungkin manusia langsung nggak mungkin kan, nanti malah melanggar apa undang-undang apa gitu. Iya benar-benar, emang harus ke hewan dulu ya. Paling
gampang lah ya. Iya. Karena apa mirip lah ininya. Apa sih? Lupa aku jadinya. Iya, oke. Itulah pokoknya. Di skip aja. Terus kalau masalah prospek kerja nih Ron, anak teknobiologi ini bisa kemana aja sih kalau setelah lulus? Kalau anak biologi itu sebenarnya banyak sih. Bentar, ini bedanya biologi sama, kan ada jurusan biologi ya, sama teknobiologi itu apa bedanya? Mungkin kayaknya cuman namanya aja ya, tapi setauku ada juga kalau biologi itu pendidikan. Mungkin kayak lebih diarahkan ke guru. Kalau kami itu kayak mungkin lebih ke murninya, yang kayak ke aplikasinya gitu. Kalau mereka yang pendidikan mungkin kayak diarahkan jadi guru. Kayak gimana sih ada prakteknya mereka PKL jadi guru. Kalau kami kan enggak kayak gitu. Iya, kalau guru mungkin itu ya lebih, misalnya mau jadi guru SMA, pendidikan guru. Iya, biasanya ada prakteknya dulu ke sekolah-sekolah mungkin gimana cara ngajarnya gitu. Kalau teknobiologi ini buat orang yang benar-benar mau praktek langsung, misalnya jadi anggapannya expert di perusahaan tentang suatu hal, misalnya tentang quality control yang buat. Oke. Kita lanjut, terus kalau prospek kerjanya gimana nih anak teknobiologi? Kalau prospek kerjanya itu banyak sih, kayak ke Kementerian Kesehatan bisa, itu di bagian laboratoriumnya, karena ada kakak tingkatku pernah sharing, dia juga di situ kerjanya. Oh gitu. Kalau di Kementerian Kesehatan ngapain tuh? Kayaknya itu kalau itu tuh biasanya ada dari teknobio industri kemarin itu. Itu tadi yang bakteri-bakteri gitu. Oke, iya. Kesehatan. Terus bisa juga analisis lingkungan, jadi konsultan lingkungan kayak gitu. Konsultan lingkungan. Terus pengolahan limbah tadi di perusahaan bisa. Iya, benar. Mungkin di dinas lingkungan juga bisa kayak gitu, membantu bagian yang biologinya. Mungkin di lab sih kebanyakannya. Kalau anak teknobiologi pengen bikin produk bisa kali ya? Bisa. Mungkin ada yang pengen bikin usaha. Iya, bisa. Usaha apa ya? Es krim dari biji salak, ada temanku kemarin yang. Seriusan es krim dari biji salak? Iya, es krim dari biji salak ada, diolah. Tapi itu lama juga ininya penelitiannya. Itu gimana caranya es krim dari biji salak? Dihancurin, pokoknya aku nggak ngerti sih. Pokoknya ada temanku yang penelitian itu, tapi dia udah selesai sih kemarin. Oh, berarti bisa dong kalau udah selesai. Bisa. Anjir, keren. Iya, salah satunya bisa jadi wirausaha makanan, bisa. Iya kan ya. Yang nggak terpikirkan sebelumnya. Bisa terjadi. Mungkin nanti daun singkong jadi obat jerawat mungkin ditemukan. Iya, bisa. Kalau ada kandungannya yang bisa. Iya, kalau ada kandungannya. Makanya yang pengen bikin kayak gitu masuk teknobiologi. Iya, di sana bakal diajarin kayak gimana caranya untuk menemukan. Keren. Wow. Aku keren sih ini jurusannya. Bisa bikin produk lagi. Kalau kamu dulu kita bahas ya, skripsimu bahas tentang apa nih? Kalau skripsiku tuh kayak pengolahan limbah. Pengolahan limbah kemarin. Karena kamu di penjurusan lingkungan ya, lebih tertarik ke itu kemarin. Oke. Keren. Oke Ron, mungkin segitu aja kali ya. Iya. Kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Ini aku taruh sosial mediamu di deskripsi box di bawah, nggak apa-apa? Boleh ya. Mungkin teman-teman yang bisa mau tanya-tanya aku lebih lanjut tentang jurusan teknobiologi bisa langsung kontak ke sosial medianya Rona. Aku masukin Instagram aja ya. Oke. Kalau mau juga komen di bawah, nanti aku sampein ke Rona. Mungkin ada yang masih malu-malu. Komen aja langsung di bawah. Oke Lan, makasih ya udah mau mampir ke podcastku yang sangat biasa ini. Iya, luar biasa. Makasih. Terima kasih. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton podcast ini, yang dengerin podcast ini dari awal sampai akhir. Semoga yang pengen masuk jurusan teknobiologi bisa masuk ya kayak Rona ini. Bisa harusnya. Pas udah masuk kuliah juga tetap harus berjuang dong. Benar. Menghadapi laporan yang banyak. Yang indah itu. Oke, semuanya. Dah.